Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok yang beranggotakan Poppy Novitasari, Sania Nur Nafisa, dan Sofia Maulidina Putri akan mempresentasikan tugas mata kuliah logika yang dengan judul inferensi. Slide pertama, pengertian inferensi. Inferensi adalah suatu proses penarikan konklusi dari sebuah atau lebih proposisi. Metode inferensi sendiri adalah suatu metode untuk menurunkan kesimpulan berdasarkan hipotesa yang telah diberikan, tanpa harus menggunakan tabel kebenaran. Secara leksikal, inferensi berarti kesimpulan. Slide kedua, selanjutnya adalah bentuk-bentuk inferensi. Bentuk-bentuk inferensi dibagi menjadi dua, yaitu inferensi deduktif dan inferensi induktif. Yang pertama adalah inferensi deduktif, yaitu berpikir deduktif merupakan proses pengambilan kesimpulan yang didasarkan kepada premis-premis yang keberadaannya telah ditentukan. Yang kedua yaitu inferensi induktif, adalah berpikir induktif merupakan suatu proses berpikir yang bertolak dari satu atau sejumlah fenomena individual untuk menurunkan suatu kesimpulan. Slide ketiga. Selanjutnya adalah konversi. Di sini konversi merupakan bentuk jenis penyimpulan langsung dengan cara menukar kedudukan subjek dan predikat tanpa mengubah makna. Proposisi sebagai premis disebut sebagai converted, sedangkan proposisi sebagai kesimpulan yang disebut sebagai converse. Slide keempat, aturan-aturan pembalikan agar kesimpulan tidak keliru. Putusan A hanya boleh dibalik menjadi putusan 1, karena dalam putusan afirmatif, predikat adalah partikular, sedangkan subjek putusan A adalah universal. Kemudian putusan 1 bisa dibalik ke keputusan 1. Dalam putusan afirmatif, P adalah partikular. Bila putusan itu dibalik, P yang partikular menjadi S yang partikular, dan S yang partikular menjadi P yang partikular pula. Selanjutnya putusan E selalu boleh dibalik karena pada putusan negatif universal, luas S dipisah-pisahkan dari seluruh luas P. Yang terakhir adalah putusan O, tidak bisa dibolak-balik. Putusan O misalnya, beberapa manusia bukan pejabat. Jika dibalik beberapa pejabat bukan manusia, maka itu akan terjadi kesalahan, akan membuat maknanya berbeda. Maka keputusan O tidak dapat dibalik menjadi keputusan O lagi. Slide kelima, yaitu obverse. Obversi merupakan penalaran langsung yang konklusinya menunjukkan perubahan kualitas proposisi, meskipun maknanya tetap dan tidak boleh berubah. Adapun kuantitas obverten atau proposisi yang menjadi premis dan obverse atau proposisi yang menjadi konklusi juga harus tetap sama. Slide ke-6, yaitu ada proses yang ditempuh untuk melakukan obversi adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah jika proposisi premis afirmatif, ubahlah menjadi negatif, dan jika proposisi premis negatif, ubahlah menjadi afirmatif. Kemudian yang kedua adalah bagasikanlah term predikatnya. Slide ke-7, aktualitas dan posibilitas. Di sini aktualitas merupakan gagasan yang menyatakan tentang kesempurnaan yang saat ini dimiliki oleh sebuah proposisi, yang berarti aktualitas menyatakan gambaran tentang kondisi, situasi, ataupun status keberadaan tertentu dari suatu hal. Sedangkan posibilitas berarti suatu kesempurnaan yang belum dimiliki. Posibilitas justru menyatakan gambaran bahwa kesempurnaan saat ini dan di sini belum memiliki sebuah proposisi. Slide ke-8. Kemudian ada perbedaan antara aktualitas dan posibilitas yang menimbulkan suatu problem logis. Yang pertama adalah jika suatu barang mungkin, apakah itu berarti ia aktual? Jika suatu barang dapat ada, kita tidak dapat menyimpulkan secara pasti bahwa ia benar-benar ada. Faktanya bahwa ia dapat ada tidak perlu berarti bahwa ia ada. Misalnya, Anda dapat menikah, karena itu Anda menikah. Penyimpulan semacam ini tidak valid. Fakta bahwa Anda dapat menikah tidak secara logis berarti bahwa Anda sudah menikah. Anda dapat menikah hanyalah suatu kemungkinan. Apa yang mungkin tidak aktual.
Kemudian yang kedua adalah jika suatu barang itu aktual, apakah itu berarti ia mungkin? Dari fakta bahwa suatu barang ada, kita dapat secara valid menyimpulkan ia mungkin. Yang contohnya, beberapa orang menikah, oleh karena itu perkawinan adalah mungkin, yaitu orang yang dapat menikah. Ini disebut valid karena beberapa orang menikah, kita dapat secara langsung secara valid menyimpulkan bahwa menikah adalah mungkin. Yang ketiga adalah jika suatu barang belum ada, apakah ia tidak dapat ada? Dari bukan aktualitas ketidakmungkinan adalah penyimpulan yang tidak valid. Jika suatu barang belum ada, kita tidak dapat secara logis menyimpulkan bahwa ia tidak dapat ada. Misalnya Anda belum menikah, oleh karena itu Anda tidak dapat menikah. Ini tidak valid dari fakta bahwa Anda tidak dapat menikah. Yang keempat adalah jika suatu barang tidak mungkin, apakah itu berarti ia tidak ada di mana-mana? Jika tidak mungkin bagi suatu barang untuk ada, kita dapat secara valid menyimpulkan bahwa tidak ada dimanapun. Misalnya suatu lingkaran segi empat adalah tidak mungkin. Oleh karena itu, kita dapat secara logis menyimpulkan bahwa suatu lingkaran segi empat tersebut tidak ditemukan dimanapun. Slide ke-9 yaitu 4 peraturan mengenai posibilitas dan aktualitas. Yang pertama, dari posibilitas ke aktualitas adalah penyimpulan yang tidak valid. Yang kedua, dari aktualitas ke posibilitas adalah penyimpulan yang valid. Ketiga, dari bukan aktualitas ke ketidakmungkinan adalah penyimpulan yang tidak valid. Keempat, dari ketidakmungkinan ke bukan aktualitas adalah penyimpulan yang valid. Dari 4 poin tersebut, eh, penjelasannya beserta contohnya sudah dijelaskan seperti pada slide yang sebelumnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurangnya, kami mohon maaf. Semoga materi tadi bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.